Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi. Materi yang kami bawakan yaitu sejarah perkembangan filsafat klasik dan abad pertengahan. Filsafat klasik yang pertama itu Pra-Sokrates. Pra-Sokrates biasa juga disebut dengan filsafat alam. Mengapa demikian? Karena didasarkan munculnya pikir alam yang memfokuskan pemikirannya tentang apa yang diamati di sekitarnya, yaitu alam semesta. Ia ingin mencari induk dari segala yang asal. Yang pertama itu Thales. Thales adalah seorang saudagar yang berlayar ke negeri Mesir. Ia juga seorang ahli politik yang terkenal di Miletos. Berdasarkan pengalaman sehari-hari, ia jadikanlah pikiran untuk menyusun bangun alam. Sebagai seorang pesisir, ia melihat bahwa air laut sebagai sumber kehidupan. Begitu pula yang di Mesir yang dia lihat, bahwa air sungai Nil sebagai sumber kehidupan manusia yang ada di Mesir. Sebagai seorang pelayaran, ia takjub melihat kegemahan air laut. Sewaktu-waktu dapat menggulung dan memusnahkan, serta menghanyutkan dan menghidupkan. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang jadi. Namun, tetapi juga akhir dari segala yang ada dan yang jadi itu. Di awal air, di ujung air. Air sebab penghabisan. Asal air, pulang ke air pula. Selanjutnya, Anaximandres. Anaximandres ini adalah salah satu murid dari Thales. Anaximandres ahli dalam astronom dan ilmu bumi. Meskipun ia murid dari Thales, namun ia mengatakan bahwa prinsip dasar alam bukanlah dari bentuk atau jenis benda alam, melainkan sesuatu yang tak terhingga dan tak terbatas, yaitu apeiron. Apeiron yang ia katakan bahwa zat yang tak terhingga, tak terhitung, tak ada persamaannya dengan benda alam. Mungkin bisa saja apeiron yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Selanjutnya, Anaximedes. Pandangan falsafahnya seperti dengan gurunya, bahwa prinsip alam itu berdasarkan pada sesuatu yang tak terhingga dan tak terhitung. Namun menurutnya, tak terhingga dan tak terhitung itu yaitu udara. Kembali lagi ke Thales. Kalau Thales mengatakan bahwa prinsip alam yaitu air, maka Anaximedes mengatakan bahwa udara. Udara yang membalut dunia dan udara yang sebab dari kehidupan. Tanpa udara, maka tak ada yang hidup. Selanjutnya, Pitagoras. Pitagoras adalah ahli pikir yang ahli dalam matematik. Falsafahnya banyak diilhami oleh dunia angka-angka. Dunia angka adalah dunia kepastian. Dunia angka erat hubungannya dengan dunia bentuk. Menurutnya, semua yang berbentuk itu pasti ada angka di dalamnya. Selanjutnya, Herakliton. Herakliton berbeda pendapat dengan filsuf-filsuf sebelumnya. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu, yakni api. Segala kejadian di muka bumi ini serupa dengan api yang tiada putusnya, dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Segala permulaan adalah mula dari akhirnya. Segala yang hidup adalah mula dari matinya. Semua yang ada di dunia ini tiada yang tetap, semuanya mengalir. Nyala api senantiasa memakan bahan bakar yang baru, dan bahan bakar itu berubah menjadi abu dan asap.
Oleh karena itu, api cocok sekali untuk melambangkan suatu kesatuan dalam perubahan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai zaman keemasan pada sejarah perkembangan filsafat klasik. Pada periode Yunani klasik, perkembangan filsafat memperlihatkan kepesatannya atau kemajuannya, yaitu dengan ditandainya semakin besar minat orang terhadap filsafat. Tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik lebih senang menggunakan akal mereka untuk meneliti tentang manusia. Adapun tokoh-tokoh filsafat klasik yaitu Socrates. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani. Socrates mengarahkan pemikirannya pada manusia sebagai objek pemikirannya sebagai pemikiran filsafatnya. Maksudnya di sini di sini manusia yang dijadikan sebagai objek pemikiran filsafatnya. Untuk menggapai kebenaran objek itu, Socrates menggunakan suatu metode yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang amat erat digenggamnya. Ada beberapa metode yang digunakan Socrates, salah satunya yaitu dialektika, di mana diketahui bahwa dialektika itu bercakap-cakap atau berdialog. Dalam metode ini, Socrates mendatangi bermacam-macam orang seperti ahli politik, pejabat, dan lain-lain. Kemudian Socrates menanyakan mengenai pekerjaan mereka, hidup mereka sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian dari jawaban mereka, pertama-tama dianalisa, kemudian disimpulkan dengan suatu hipotesa. Kemudian hipotesa ini dikemukakan lagi kepada mereka dan dianalisa lagi. Demikian seterusnya sehingga ia mencapai tujuannya. Jadi hipotesa di sini adalah pernyataan yang spesifik. Nah, selanjutnya yaitu Plato. Plato dikenal juga sebagai salah seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh. Sumbangsi Plato yang terpenting ialah tentang gagasannya mengenai ide. Menurutnya, ide berbeda dengan pemikiran karena ide lebih luas cakupannya, lebih besar dan lebih nyata. Ide bersifat abadi, dan dari ide itulah manusia akan menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru. Ide bukanlah suatu pikiran, melainkan suatu realita. Maka dari itu, ide merupakan fondasi dan pijakan dalam membuat suatu pemikiran. Di sini Plato membagi realita menjadi dua, yaitu dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang terbuka bagi panca indera. Dunia yang terbuka pada rasio terdiri dari ide-ide yang sifatnya abadi serta tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan dunia yang terbuka bagi panca indera adalah dunia jasmani dan sifatnya selalu berubah. Dan selanjutnya yaitu Aristoteles. Aristoteles juga termasuk tokoh yang berpengaruh dan menyita perhatian publik luas hingga saat ini. Aristoteles disebut dengan aliran rilis. Mengapa demikian? Alasannya karena mendasarkan pemikirannya pada pengalaman, kemudian memperlihatkan uraian fundamental mengenai data-data pengalaman. Pemikiran filsafat Aristoteles dituangkan dalam beberapa ajarannya, seperti salah satunya yaitu ajaran perihal logika. Menurut Aristoteles, berpikir harus dilakukan dengan bertitik tolak pada pengertian suatu benda. Suatu pengertian memuat dua golongan, yaitu substansi atau sifat yang umum
dan aksidensial atau sebagai sifat yang secara tidak kebetulan. Selanjutnya yaitu ajaran perihal atau silogisme. Menurutnya pengetahuan insan hanya sanggup dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Induksi yaitu suatu proses berpikir yang bertolak pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan yang sifatnya umum. Sementara itu, deduksi yaitu proses berpikir yang bertolak pada dua kebenaran yang tidak diragukan lagi untuk mencapai kesimpulan sebagai kebenaran yang ketiga. Jadi dari penjelasan saya tadi dapat diketahui bahwa filsuf Socrates dan Aristoteles melakukan suatu cara berpikir yang bersifat induktif atau dari khusus ke umum, sedangkan Plato menggunakan suatu cara yang berpikir yang deduktif atau dari umum ke khusus. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode skolastik Islam, di mana filsafat di kalangan Islam mulai dikenal sejak abad ke-8 Masehi, karena pada abad pertama perkembangan Islam itu tidak terdapat paham-paham selain wahyu. Kemudian perkembangan filsafat di kalangan Islam itu dianggap berkembang dengan baik itu sejak abad ke-9 sampai abad ke-12 Masehi. Dengan keberadaan filsafat ini pula di kalangan kaum muslim ditandai dengan kegemilangan umat Islam, terutama pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan Daulah Umayyah di Spanyol. Adapun ciri utama dari skolastik Islam ini yaitu dikajinya kembali pemikiran filsafat klasik seperti pemikiran Plato, pemikiran Socrates, dan pemikiran Aristoteles. Kemudian filsafat skolastik Islam ini, periode filsafat skolastik Islam ini dibagi lagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu periode kalam pertama, di mana periode kalam pertama ini ditandai dengan munculnya ilmu-ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Tahsiniyah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu periode filsafat pertama, di mana periode ini ditandai dengan munculnya ilmuwan atau tokoh-tokoh yang ahli dalam berbagai bidang seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Seperti pada Al-Kindi ini sangat berperan penting dalam perkembangan umat Islam, di mana ia menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, di mana karya-karyanya ini menginspirasi ilmuwan Eropa, terutama pada Roger, yang dimana ialah orang pertama yang memasukkan ilmu filsafat ke dalam ilmu keislamian. Adapun ciri yang ketiga yaitu periode kalam kedua, di mana periode kalam kedua ini ditandai dengan munculnya ilmuwan atau tokoh-tokoh kalam penting seperti Al-Asy'ari dan Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini sangat bertentangan dengan pemikiran Aristoteles, di mana ia memberikan serangan-serangan terhadap pemikiran Aristoteles seperti dalam bukunya yang berjudul Tafa'ul al-Falasafi. Kemudian selanjutnya itu periode filsafat kedua, di mana periode filsafat kedua ini ditandai dengan munculnya ilmuwan atau sarjana-sarjana dalam berbagai bidang yang meminati filsafat, di mana mereka hidup pada masa Daulah Umayyah di Spanyol, di mana Eropa itu berada dalam masa kegelapan karena doktrin-doktrin dari gereja yang membelenggu masyarakat untuk berpikir secara luas. Adapun tokoh-tokoh Islam yang pertama yaitu Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Rus.
Pada pertengahan abad ke-12, orang-orang Eropa belum mengenal pemikiran Aristoteles. Nah, disinilah Ibn Ruslah yang pertama kali, berkat Ibn Ruslah, orang-orang Barat ini mengenal secara keseluruhan pemikiran Aristoteles. Pada masa ini pula, Ibn Rus memperlihatkan sikap pembelaannya terhadap filsafat dan para filsuf atas serangan-serangan Al-Ghazali yang tertulis pada bukunya yang berjudul Tafaul al-Falasafi. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan filsafat abad pertengahan, yaitu periode filsafat skolastik Kristen. Jadi dalam periode filsafat skolastik Kristen di sini terbagi tiga fase. Yang pertama yaitu masa skolastik awal, kemudian yang kedua yaitu masa skolastik keemasan, kemudian yang terakhir yaitu masa skolastik akhir. Dalam masa skolastik awal di sini merupakan kebangkitan pemikiran filsafat yang mulai dari tahun 1200 Masehi hingga 1300 Masehi. Persoalan yang paling menonjol dalam skolastik awal di sini yaitu mengenai hubungan antara rasio dengan agama atau wahyu. Salah satu tokoh yang menyatakan pendapatnya yaitu bahwa dengan rasio manusia dapat mencapai kebenaran agama secara keseluruhan. Kemudian sebaliknya, dengan agama atau kepercayaan manusia dapat menolong rasio. Artinya di sini bahwa dengan kepercayaan atau agama manusia dapat lebih mendapatkan pengertian yang lebih luas. Kemudian masa atau fase yang kedua yaitu masa keemasan. Pada masa keemasan di sini merupakan kejayaan pemikiran filsafat abad pertengahan. Secara garis besar ada beberapa faktor yang mendukung sehingga pada masa ini merupakan keemasan filsafat, pemikiran filsafat. Yang pertama yaitu adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Nah, pengaruh yang diberikan di sini dimulai dari pada abad ke-12 hingga abad ke-13 yang merupakan ilmu pengetahuan yang tersebar secara luas. Kemudian yang kedua yaitu didirikannya Universitas Alma Mater. Nah, pendirian universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu masa skolastik akhir. Tokoh yang terkenal pada masa skolastik akhir ini yaitu Nicholas Cusanus yang menyatakan bahwa ada tiga cara untuk menyatukan pemikiran filsafat abad pertengahan, yaitu melalui indera, kemudian melalui akal, kemudian melalui intuisi. Artinya di sini dengan indera manusia dapat mendapatkan pengertian dari benda yang berjasad namun sifatnya tidak sempurna. Kemudian dengan akal manusia dapat menemukan berbagai bentuk-bentuk pengertian benda abstrak, kemudian menjadi pengertian yang lebih luas. Nah, yang terakhir yaitu dengan intuisi. Dengan intuisi manusia dapat mencapai filsafat yang tertinggi. Nah, jadi itu yang sempat saya sampaikan dan saya pahami mengenai filsafat skolastik Kristen. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky M. Di sini saya akan membuat materi tentang periode skolastik pada zaman Thomas Aquinas. Thomas Aquinas merupakan skolastik terbesar. Ia adalah murid dari Albertus Aquinas. Albertus Aquinas mengajarkan kepadanya tentang filsafat
Aristoteles sehingga dia sangat mahir dengan filsafat itu. Pada masa Thomas Aquinas, ia bermaksud menunjukkan bahwa iman Kristen didasarkan pada akal budi dan hukum yang bersifat rasional. Ia juga memadukan dinamika pemikiran di Yunani, Arab, dan Yahudi, dan tidak ada pertentangan antara rasio akal budi dan wahyu Tuhan. Pola pikir filosofis Thomas Aquinas tampak dua hal, yaitu metode skalistik dan analisa falsafatinya. Pada zaman Aquinas tidak ada sistem atau ajaran filsafat yang baku dan seragam. Salah satu karya Aquinas yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemisahan antara teologi dan filsafat adalah Summa Theologiae. Menurut Aquinas, sistem filsafat Aristoteles mengandung kebenaran rasional yang sejati. Problemnya terletak pada bagaimana memahami filsafat tanpa kehilangan hakikat teologi. Bagi Aquinas tidak ada semua kebenaran teologis dengan sendirinya jelas bagi akal budi manusia. Pandangan Aquinas tersebut di atas mengandung dua implikasi. Pertama, Aquinas menganggap penting filsafat Aristoteles karena filsafat Aristoteles digunakan sebagai alat untuk membuat sistematis. Dan yang kedua yaitu teologi adalah suatu bingkai dasar untuk memahami pemikiran filosofis dari Aquinas. Itulah tadi paparan materi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.